Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Melihat Yao Lao lagi. Sosok kurus itu berdiri di langit. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi aura keagungannya cukup untuk membuat area ini bergetar. Douzong, titik sebenarnya ketika seseorang bisa dianggap sebagai ahli sejati di benua itu. Hanya dengan berhasil mencapai level ini seseorang akan mendapatkan prasyarat yang memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup di Central Plains. Saat ini, Xiao Yan telah mencapai langkah ini pada usia seperti itu. Pencapaian ini sangat mengesankan. Hujan turun dari langit ke segala arah, membungkus gunung mata surga dalam cengkeramannya. Suara Peter Platter muncul. Sosok itu berdiri di udara kosong yang jauh. Tidak ada sayap douki atau sayap tulang yang muncul di punggungnya. Berjalan di udara adalah indikator unik dari seorang elit Douzong. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya melewati hujan dan melihat sosok yang tak bergerak di langit. Dalam sekejap, seluruh pegunungan mata surga menjadi benar-benar sunyi. Hanya suara tetesan hujan yang jatuh di daun pohon yang dengan jelas bergema di atas gunung. Sosok di langit tidak bergerak. Setiap kali hujan mencapai radius 5 kaki darinya, secara otomatis hujan akan menyebar. Cara itu seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Xiao Yan. Pada saat ini, mata Xiao Yan tertutup rapat. Aura agung berlama-lama di sekujur tubuhnya, menyebabkannya tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi patung. Apa yang salah dengannya? Jin Gu bertanya. Kejutan melintas di matanya saat melihat keheningan Xiao Yan. Saat ini, Xiao Yan telah berhasil maju. Mengapa dia menjadi seperti ini? Sepertinya dia telah memasuki kondisi yang unik. Jin Si ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Jin Gu kaget saat mendengar ini. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari Xiao Yan, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di tubuhnya. Mari menunggu. Dia harus segera pulih. Baik. Xiao Yan, yang matanya tertutup di langit, mengerutkan kening saat keduanya berbicara. Segel api di alisnya, yang sudah lama tidak menunjukkan banyak aktivitas, saat ini memancarkan cahaya api. Xiao Yan awalnya tidak yakin tentang apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kekuatan spiritual di dalam tubuhnya telah menjadi sangat sensitif saat dia berhasil menerobos ke kelas Douzong. Pada saat yang sama, dia sekali lagi merasakan segel spiritual yang tersisa di dalam segel api di antara alisnya. Segel api ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Yao Lao ketika dia ditangkap. Ini juga bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Ketika dia menerobos ke kelas Du Huang saat itu, Xiao Yan telah mengikuti segel spiritual yang tersisa di segel api, menjelajahi ruang angkasa itu sendiri, untuk menyelidiki aula besar misterius tempat Yao Lao dipenjara. Karena kekuatan spiritualnya lemah saat itu, apa yang bisa dia lihat sangat kabur. Dengan pengalamannya terakhir kali, Xiao Yan mengerti apa yang terjadi ketika dia sekali lagi merasakan perubahan segel api. Kekuatan spiritual di dalam tubuhnya berkumpul bersama sebelum memasuki bagian dalam segel api. Kilatan muncul di mata Xiao Yan setelah kekuatan spiritualnya memasuki segel api. Terowongan hitam gelap yang aneh muncul. Tanpa ragu-ragu, kekuatan spiritualnya menyerbu ke dalamnya seperti petir. Terowongan hitam pekat itu sepertinya sangat panjang. Namun, Xiao Yan tidak merasa cemas karena dia memiliki pengalaman dari terakhir kali. Dia dengan hati-hati mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan dengan cepat mengocoknya.
Perjalanan ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum semacam tekanan ditransmisikan secara samar-samar dari tepi terowongan. Fluktuasi gelap dan padat juga terasa. Kekuatan spiritual baru saja keluar dari terowongan ketika merasakan dingin yang gelap menyapu. Aula gelap besar yang sama memasuki matanya. Aula besar ini sangat besar sehingga menakutkan. Itu benar-benar tertutup dalam warna hitam keabu-abuan, yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan yang ekstrim. Ada cukup banyak pilar batu hitam yang tingginya puluhan kaki di dalam aula besar. Banyak simbol aneh digambar di pilar batu ini. Mereka samar-samar memancarkan cahaya, muncul seperti mata yang berkedip-kedip yang tak terhitung jumlahnya, memberikan penampilan yang mengerikan dan dingin. Tatapan Xiao Yan dengan cepat menyapu aula besar ini, yang begitu besar sehingga dia tidak tahu ukurannya. Setelah itu, matanya tiba-tiba beralih ke area tertentu. Sejumlah klaster cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tempat itu. Setelah pengamatan yang cermat, orang dapat melihat bahwa bagian dalam kelompok cahaya itu adalah tubuh spiritual dengan mata tertutup rapat. Meskipun Xiao Yan telah melihatnya terakhir kali, ada terlalu sedikit waktu dan kekuatan spiritualnya masih lemah. Karenanya, penglihatan yang dia bawa kembali sangat kabur. Kali ini, bagaimanapun, dia bisa dengan jelas melihat bahwa ada rantai berwarna hitam yang meliuk-liuk melalui kelompok tubuh spiritual. Rantai berwarna hitam ini dililitkan di leher tubuh spiritual. Sepertinya ada sesuatu yang secara samar-samar ditarik dari bagian dalam tubuh spiritual melalui rantai. Tatapan Xiao Yan bergerak dengan rantai itu dan melihat bahwa ada beberapa pilar aneh berwarna hitam tua yang menjulang tinggi di ujung rantai. Pilar batu ini sepertinya menyerap sesuatu dari dalam tubuh spiritual. Xiao Yan merasakan keseraman mengalir di sekujur tubuhnya saat melihat adegan ini. Hall of Souls sepertinya menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai semacam nutrisi. Meskipun Xiao Yan saat ini hanya kekuatan spiritual yang tak terlihat, emosi terkejutnya masih muncul. Kejutan ini berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan buru-buru merasakan transsamar yang ada di dalam segel api. Kekuatan spiritualnya dengan hati-hati melayang di sekitar aula besar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bahkan tidak bisa melihat satupun penjaga Hall of Soul di dalam aula ini. Yang ada hanyalah keheningan lambung yang seragam dan seperti kematian. Tempat kematian yang aneh dan suram. Ini adalah evaluasi Xiao Yan dari tempat ini. Pencarian Xiao Yan tidak berhenti sementara pikiran ini melintas di hatinya. Tatapannya menyapu interior aula yang penuh sesak. Sesaat kemudian, kekuatan spiritualnya tiba-tiba bergetar. Sukacita segera bangkit di dalam hatinya. Fluktuasi kecil itu menjadi sedikit lebih jelas, kecepatan Xiao Yan diam-diam meningkat dengan pikiran yang berkelap-kelip di benaknya. Namun, dia tidak berani bergerak terlalu cepat. Dia dengan jelas mengerti bahwa pasti ada sesepuh yang terhormat, Do Zun, yang menjaga aula ini. Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini benar-benar berbeda sekarang, dia tidak begitu sombong sehingga dia pikir dia bisa bertarung dengan seorang elit Do Zun. Kekuatan spiritual Xiao Yan tiba-tiba berhenti setelah melakukan perjalanan ke depan untuk sementara waktu. Tatapannya terkejut saat dia melihat ke depannya. Ada sekelompok cahaya yang tidak menonjol digantung di atas meja batu. Di dalam klaster cahaya adalah seorang lelaki tua yang tubuhnya tampak seperti ilusi. Orang tua ini menutup kedua matanya dengan rapat. Wajah tua itu, yang begitu familiar, ternyata Yao Lao. Leher Yao Lao juga memiliki rantai berwarna hitam di sekelilingnya. Apalagi rantai berwarna hitam ini sepertinya lebih besar dari yang lain. Ada juga lebih banyak simbol aneh di atasnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan bergetar hebat,
mengungkapkan kegembiraannya dan perasaan yang tak terlukiskan saat ini. Xiao Yan menatap wajah itu yang terlihat lebih tua. Sudah hampir 3-4 tahun sejak Yao Lao ditangkap. Xiao Yan merasakan sakit, seperti hatinya dicengkeram oleh sesuatu serta niat membunuh yang luar biasa ketika dia memikirkan kesulitan yang diderita Yao Lao selama bertahun-tahun ini. Yao Lao harus diberi banyak pujian atas semua prestasinya. Seperti kata pepatah, seorang guru itu seperti seorang ayah. Xiao Yan juga benar-benar memandang Yao Lao sebagai ayahnya. Wajar jika hati Xiao Yan merasakan sakit yang luar biasa saat melihat Yao Lao menderita siksaan seperti itu. Kekuatan spiritual Xiao Yan melayang ke atas meja batu. Karena kehati-hatiannya, Xiao Yan tidak mendaratkan tubuhnya. Sebaliknya, tatapannya beralih ke Yao Lao yang matanya tertutup. Dia bisa merasakan kekuatan hidup Yao Lao. Meskipun lemah, untungnya tidak ada yang terlalu serius yang terjadi padanya. Saat Xiao Yan mengamati Yao Lao yang sedang tertidur, Yao Lao sepertinya merasakan sesuatu. Kelopak matanya bergerak-gerak. Setelah berjuang sejenak, dia perlahan membuka matanya. Tubuh Yao Lao langsung menegang setelah dia membuka matanya yang agak keruh. Tatapannya tumpul saat dia mulai di udara kosong di depannya. Tubuhnya gemetar tanpa sadar. Melihat Yao Lao bertingkah seperti ini, Xiao Yan akhirnya tidak tahan lagi. Kekuatan spiritualnya terdistorsi saat ia berubah menjadi sosok ilusi yang berlutut ke arah Yao Lao di udara. Setelah itu, dia bersujud ke Yao Lao. Suaranya sedikit parau, "Guru, murid ini tidak berbakti." Yao Lao memperhatikan pemuda yang digantung sambil berlutut. Matanya menjadi lembab dan suara kecil melewati bola cahaya. "Anak kecil, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Mampu merekrutmu sebagai muridku adalah hal terbaik yang pernah dilakukan tulang-tulang lamaku ini." Meskipun Yao Lao saat ini di penjara, dia masih memiliki penglihatannya. Dia bisa mengatakan bahwa Xiao Yan saat ini hanyalah seutas kekuatan spiritual. Namun, ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya. Karena Xiao Yan dapat mengandalkan seutas benang kekuatan spiritual untuk berubah menjadi seseorang, Yao Lao secara alami dapat menebak bahwa Xiao Yan saat ini telah berhasil maju ke kelas Douzong. Mata Xiao Yan memerah. Dia berbisik, "Guru, yakinlah bahwa saya akan datang dan menyelamatkan Anda secepat mungkin. Mungkin Anda tidak memiliki kualifikasi." Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika suara tua yang acuh tak acuh perlahan bergema di aula besar. Tekanan besar tiba-tiba turun mengikuti kemunculan suara lama ini. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Dia berdiri, berbalik, dan melihat ruang berfluktuasi di belakangnya dengan mata gelap. Seorang pria tua berpakaian ungu anehnya muncul di tempat itu. Orang tua dengan pakaian ungu melirik Xiao Yan. Dia segera merajut alisnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan samar-samar memberinya perasaan yang agak akrab. Setelah berpikir sebentar, dia tanpa sadar berkata dengan beberapa kejutan, "Kamu adalah kekuatan spiritual dari saat itu." Xiao Yan menatap pria tua berpakaian ungu ini dan tidak menjawab, tidak terduga bahwa orang yang bahkan tidak dapat menerima fluktuasi spiritual dari diri yang mulia ini, Douzun, sebenarnya dapat datang ke tempat ini. "Sepertinya kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya." Pria tua berpakaian ungu itu melirik Yao Lao di klaster cahaya. Dia samar-samar tersenyum, mengangkat tangannya, dan mengarahkannya ke Xiao Yan dari kejauhan. Namun, ini masih jauh dari cukup. "Lain kali saya datang ke sini, saya akan membalas Anda semua kesulitan yang telah diderita guru selama bertahun-tahun ini." Tatapan Xiao Yan seperti itu dari binatang buas.
itu samar-samar membawa kegilaan yang menyebabkan seseorang merasa takut. Semoga pria tua berpakaian ungu itu mengangkat alisnya saat tangannya tiba-tiba mengepal. Ruang di sekitar Xiao Yan segera pecah. Kekuatan spiritual Xiao Yan dieliminasi oleh serangan yang menakutkan ini. Ekspresi senang muncul di wajah lama Yao Lao di dalam klaster cahaya saat dia melihat tubuh Xiao Yan yang menghilang. Xiao Yan bisa tetap tidak takut di hadapan seorang elit douzon. Dari kelihatannya, dia benar-benar tumbuh cukup banyak selama beberapa tahun ini. Yao Lao samar-samar merasa bahwa kali berikutnya muridnya ini muncul, dia tidak akan menjadi kekuatan spiritual belaka. Sebaliknya, dia akan datang sendiri. Alis pria tua berbaju ungu itu menjadi satu saat dia melihat ekspresi puas di wajah Yao Lao. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya merasakan sedikit ketidaknyamanan yang tidak muncul selama beberapa tahun yang tidak diketahui, meskipun tidak terlalu kuat, itu masih menyebabkan dia merasakan hawa dingin yang meresap jauh ke dalam tulangnya. Xiao Yan ya? Sebuah suara yang mengandung es perlahan terdengar di dalam aula yang sunyi. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.